Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi, kata dia, Tuhan Rabb yang membentuk aku. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Untuk menjadi berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW, maka membentuk pribadi yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada intervensi manusia dalam kepalanya. Lalu kemudian dia diserahkan kepada Abu Talib, Abdullah Ta'ala, Aminah Ta'ala, Abdul Muttalib Ta'ala. Lalu kemudian di rumah Abu Talib. Abu Talib yang paling susah di antara paman-pamannya itu. Abu Talib itu yang paling banyak anaknya. Abu Talib itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu tidak makan demi untuk makannya Muhammad SAW. Fatimah itu tak pakai kain asalkan Muhammad SAW pakai kain. Itu diucapkannya dalam syair saat Fatimah meninggal. Tak makan engkau Fatimah demi aku, tak berkain engkau Fatimah demi aku. Makanya salah satu anaknya itu dia kasih nama Fatimah. Waktu menggali kubur Fatimah itu ikut dia menggali kubur Fatimah. Masuk dia ke dalam kubur Fatimah itu. Berdoa dia di dalam kubur Fatimah. Karena dia tak pernah merasakan ibu. Fatimah itu luar biasa. Kubur Fatimah itu sebelah kiri kalau kita masuk makam Baqi. Masuk pemakaman Baqi, sebelah kiri di ujung sebelum makam Utsman bin Affan, pakai tembok keliling. Makam yang lain tak ada pakai tembok. Makam Fatimah pakai tembok. Menumpang di rumah orang itu, kita menjadi pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau kita tinggal di rumah ayah ibu kita, kita tak perlu merasakan perasaan dia, karena dia sayang dengan kita. Tapi kalau kita tinggal di rumah orang, menumpang di rumah orang, jadi kalau di rumah itu ada 10, maka 10 sensor dalam diri kita tajam. Kok tahu Ustaz? Saya menumpang di rumah orang. Orang tua saya pindah ke Riau, saya menumpang di rumah orang. Berkali-kali saya menumpang di rumah orang. Begitu cara Allah mendidik saya supaya tajam sensor dalam diri saya, merasakan perasaan orang. Saya pernah tinggal di rumah orang, di rumah itu 25 orang isinya. Jadi saya harus punya sensor bagaimana merasakan perasaan 25 orang ini. Begitu cara Allah membentuk diri saya. Lalu kemudian berkawan-kawan, serumah dengan orang di Kairo berapa kali pindah rumah, serumah dengan orang di Maroko berapa kali pindah rumah, serumah dengan orang di Sudan berapa kali pindah rumah. Kita menjadi punya sense ketajaman. Oleh sebab itu, maka menjadi muslim, dia bukan hanya sekedar pintar. Banyak orang pintar hafal ayat, hafal hadis, tapi tak pintar menjaga hati orang. Banyak orang yang pintar membuat makalah, banyak orang yang pintar titel S1, S2, S3, tapi tak pintar menggunakan kata sehingga tersinggung hati dan perasaan orang. Oleh sebab itu Nabi SAW itu sangat halus. Dibentangnya kain di atas tanah. Tak berapa lama datang perempuan duduk di atas kain itu. Terkejut semua orang. Siapa perempuan ini? Ternyata perempuan itu Syaimah, saudaranya satu susuan. Begitu dia memuliakan orang yang seperti saudara kandungnya. Oleh sebab itu, kita ini ayat yang kita baca sama, hadis yang kita baca sama, tapi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Saya ada jaket sahabat UAS Indonesia. Kalau saya pakai jaket ini tadi, yang tak punya jaket ini pasti berkata dalam hati,
Sedihnya tak punya jaket. Saya punya ijazah sorban dari syekh-syekh saya. Sorban. Saya punya jubah. Jubah dikasih Habib Umar, anak dari Habib Zain bin Smith, warna hijau. Jubah dikasih mursyid tarekat Naqsabandiyah. Jubah dikasih mursyid tarekat Samaniyah. Namanya khirqah. Khirqah itu dipasangkan. Ada ijazah jubah saya. Kalau saya pakai sorban itu, saya pakai jubah itu, berjarak antum dengan saya. Saya di Sidratul Muntaha, antum di bumi lapisan kedua. Itulah maka saya kemana-mana tak pakai topi, tak pakai peci. Tapi saya tak menyalahkan ulama-ulama yang berjubah. Mereka menjaga hibah, menjaga wibawa. Bukan diri mereka yang mereka jaga. Yang dijaganya itu wibawa Al-Quran. Karena ulama itu kalau dia berjalan, yang dibawanya itu bukan diri dia, yang dibawanya itu Quran, yang dibawanya itu hadis. Jadi kalau ada ulama berjubah dan bersorban, dia tidak sedang menjaga wibawa dia. Yang dijaganya itu adalah Islam, yang dibawanya itu adalah wibawa Al-Quran. Tapi saya punya cara pandang lain. Kalau bersorban saya, berjubah saya, berjarak antum dengan saya, segan antum bertanya sama saya. Makanya orang sama saya tak berjarak. Jumpa saya di airport, dipegangnya bahu saya. Ustaz bisa putus. Saya tak masalah, tapi tim sakit hati, tersinggung tim. Mas, tangannya. Padahal sebenarnya mereka tak berjarak. Karena kalau dia berjarak dengan saya, segan dia bertanya. Kalau dia berjarak dengan saya, segan dia minta dengarkan Fatihah. Kalau berjarak dia dengan saya, segan dia menatap mata saya. Saya punya cara yang berbeda untuk mendekati orang.